Sekarang itu man ta'allama. Ya. Iya. Wan Nasa'i an Abi Hurairah man ta'allama ilman. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum biddarain, amin. Qala radiyallahu anna wa ankum. Qala radiyallahu anhu wa bihi ilaihi qala haddatsana wan Nasa'iyu an Abi Hurairah man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Yakni rihaha. Wan Nasa'i an Abi Hurairah, dan meriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 30 ahli hadis menyepakati bahwa Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar At-Tusi. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yabtaghi bihi wajhallahi, dari sesuatu yang layak dengannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. La yata'allamuhu, tidaklah ia mempelajarinya, illa liyusiba aradan minad dunya, kecuali untuk ia mendapatkan harta benda dari dunia. Lam yajid arfal jannati, maka tiada ia akan mendapatkan bebauannya sorga yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Yakni rihaha, artinya baunya. Orang yang mencari ilmu, mempelajari ilmu, yang dengan ilmu itu semestinya dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan harta duniawiyah. Tujuannya adalah untuk sekedar urusan-urusan duniawiyah. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, orang yang seperti itu tiada akan ia mendapatkan harumnya sorga pada hari kiamat nanti. Wa Ibnu Majah anhu, dan meriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah juga, man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama'a aw yumari bihis sufaha'a aw yasriba bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannama.
Man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, liyubahi bihil ulama'a, untuk berbangga-bangga dengannya di hadapan para ulama, au yumari bihi sufaha'a, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, adkhalahullahu jahannama, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Orang yang tujuannya dalam mencari ilmu adalah berbangga-banggaan di hadapan para ulama, atau ia mendebat orang-orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia menuju kepadanya, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, adkhalahullahu jahannama, Allah akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Itu adkhala adalah fi'il madhi. Namun yang disebut dengan min dzikrin au itlaqil madhi wa iradatul mudhari', penyebutannya madhi tapi maksudnya adalah mudhari', atau terkadang penyebutannya mudhari' namun artinya adalah madhi. Wa banu abid dunya wal baihaqiyyu anil hasani mursalan, dan meriwayatkan Ibnu Abid Dunya dan Imam Baihaqi dari Sayyidina Al-Hasan secara mursal. Ma min abdin yaktubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha, illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha. Ma min abdin yakhtubu khutbatan, tidaklah dari seorang hamba berkhutbah dengan satu khutbah, illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati, kecuali Allah akan bertanya tentangnya pada hari kiamat nanti, ma arada biha, apa yang ia kehendaki dengan khutbahnya itu, apa yang dia niatkan dengan khutbahnya. Apakah khutbahnya itu benar-benar untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menjalankan perintah Allah, untuk mensiarkan agama Allah, ataukah untuk urusan-urusan dunia? Ma min abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha, tidaklah dari seorang hamba dia berkhutbah dengan satu kali khutbah, kecuali Allah akan bertanya tentangnya pada hari kiamat nanti, apa yang ia kehendaki dengan khutbahnya itu. Qala fakana Maliku benu dinarin idza haddatsa bihada baka, maka adalah Malik bin Dinar, ulama besar dalam ilmu tasawuf. Idza haddatsa bihada, apabila beliau membacakan hadis ini, baka, maka beliau menangis, karena beliau adalah tukang khutbah, beliau adalah tukang ceramah. Setiap kali membacakan hadis ini, yaitu mamin abdin yakhtubu khutbatan illallah sa'iluh anha yaumal qiyamah ma arada biha, Allah akan tanya kepadanya
apa yang ia kehendaki dengan khutbahnya itu. Maka Malik bin Dinar idza haddatsa bihada baka, apabila beliau membacakan hadis ini beliau menangis. Tsumma yaqulu, lalu beliau berkata, atahsabuna aini taqirlu bikalami alaikum. Atahsabuna, apakah kalian mengira, aini taqirlu bikalami, diriku ini bergembira dengan ucapanku alaikum, atas kalian. Atahsabuna aini taqirlu bikalami alaikum, apakah kalian mengira bahwa aku senang, bahwa aku gembira dengan ucapanku atas kalian? Lu kira gue seneng ngajarin lu begitu? Lu kira gue seneng sering khutbah? Lu kira gue seneng sering ceramah? Wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahui, annallaha sa'ili anhu yaumal qiyamati ma aradtu bihi. Wa ana a'lamu, sedangkan aku mengetahui, aku tahu, annallaha, bahwasannya Allah, sa'ili anhu, akan bertanya tentangnya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ma aradtu bihi, apa yang aku inginkan dengannya. Lu kira gue seneng? Lu kira gue gembira memberikan pengajaran, memberikan khutbah atas kalian? Karena aku tahu, kata Malik bin Dinar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadaku tentang niat khutbahku itu. Wa ana a'lamu annallaha sa'ili anhu yaumal qiyamati ma aradtu bihi, sedangkan aku mengetahui bahwa Allah akan bertanya tentangnya pada hari kiamat nanti, ma aradtu bihi, apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki, apa yang aku harapkan dengan khutbahku itu. Fa'aqulu, maka aku akan berkata di hadapan Allah nanti, kata Malik bin Dinar, anta syahidu ala qalbi. Ya Allah, anta syahidu ala qalbi, engkau maha menyaksikan atas hatiku. Engkau ya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Laulam a'lam annahu ahabba ilaika, seandainya tiada aku mengetahui bahwasannya hal itu lebih engkau cintai, lam akra ala naini abadan, niscaya aku tidak akan membacakan hadis atas dua orang selama-lamanya. Kalau bukan lantaran untuk menyebarkan ilmu, ya Allah, aku tidak akan membacakan hadis kepada siapapun, walaupun hanya dua orang, apalagi lebih daripada itu. Sehingga gambaran-gambaran karomah di zaman sekarang ini bukan hanya sebatas khariqul adah, bisa menghentikan hujan, bisa jalan di air, bisa menghilang, bisa terbang. Benar, itu semua karomah. Tetapi karomah di zaman sekarang ini, yang benar-benar karomah hakiki adalah ketika orang itu mampu merubah seorang manusia dari akhlak budi pekerti yang buruk menuju kepada akhlak budi pekerti yang mulia, dari gelapnya kebodohan menuju kepada terangnya ilmu pengetahuan, dari hinanya kemaksiatan menuju kepada mulianya ibadah dan ketaatan. Itulah karomah yang sesungguhnya. Ketika dia memberikan pengajaran
ketika dia memberikan dan menyebarkan ilmu-ilmu yang orang tadinya malas ibadah jadi beribadah, yang tadinya gelap dengan kebodohan menjadi terang dengan ilmu pengetahuan, yang tadinya terjerembab ke dalam hinanya dosa dan kemaksiatan akhirnya masuk kepada kemuliaan ibadah dan ketaatan. Maka itulah karomah yang sesungguhnya. Kata Nabi, khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuh wa raggabakumul akhirata amalu wa zada fi ilmikum mantiku. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah man dzakarakum billahi ru'yatuh, orang yang ketika engkau melihatnya sudah dapat mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ngelihat dia aja kita udah ingat sama Allah. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiku. Kalau dia berbicara dapat menambahkan perbendaharaan ilmumu. Ilmumu jadi bertambah dengan sebab mendengarkan ucapan-ucapannya. Yang ketiga, waraggabakum bil akhirati amalu, dan apabila engkau melihat amal perbuatannya semakin cinta engkau kepada negeri akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, manusia yang terbaik di antara kalian. Jadi karomah di zaman sekarang itu gak selamanya tergambar dengan hal-hal yang khariqul adah, tapi karomah yang hakiki ketika seorang itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah. Itu adalah benar-benar karomah yang Allah tampakkan pada diri seorang manusia. Wa qala syaikhuna, dan berkata guru kami, Syaikhu masyayikhil islami, Syaikhu masyayikhil islam wal muslimin, Qutbuz zamani, Syamsu dairatil irfani, Lisanul malakutil qudsi, Fi alamit tamkini, Zainul abidina, Abu Bakrin Muhammadu bin Abil Hasani Al-Bakri As-Siddiqi radhiyallahu anhu fima awsani bihi, pada hal-hal yang beliau memberikan wasiat kepadaku. Beliau berkata, ij'alil ikhlasa, jadikanlah keikhlasan, bima tufiduhu wa tastafiduhu, pada segala sesuatu, tufiduh yang engkau mengajar, wa tastafidu yang engkau belajar, syiaroka, syiaroka ikhlasmu itu menjadi syiar-syiarmu. Itu takdirnya ij'alil ikhlasa syiaroka, jadi maf'ul tsani. Jadikanlah keikhlasan sebagai syiar-syiarmu, bima tufidu wa tastafidu, pada segala sesuatu yang engkau mengajar dan pada segala sesuatu yang engkau belajar. Kalau ifadah itu artinya engkau mengajar, istifadah itu artinya engkau belajar. Itu kan nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, aku niat belajar, aku niat mempelajari. Wal ibadah, aku niat untuk mengajar. Wal istifadah, aku niat untuk belajar. Jadi hakikat orang yang mengajar adalah belajar. Betapa banyaknya orang yang mengajar, justru dialah yang lebih banyak mengambil manfaat dari pengajarannya ketimbang orang yang belajar kepadanya.
Sekali lagi, betapa banyak manusia yang mengajar, justru dialah yang paling banyak mengambil manfaat dari pengajarannya dari orang yang belajar kepadanya. Karena ketika dia mengajar, pemahamannya itu lebih luas, semangatnya itu lebih dominan, sehingga dengan sebab dia mengajar, ilmunya semakin berkembang. Gak perlu banyak untuk kita mengajar. Apa yang kita miliki ketika diberikan kepada orang, maka akan bertambah. Al ilmu yazidu bil infaq, wal mal yankusu bil infaq. Karena ilmu itu akan bertambah-tambah ketika engkau memberikannya. Sedangkan harta itu secara zahir akan berkurang ketika engkau memberikannya. Man allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada manusia, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya yang belum ia memahaminya, dengan syarat dia mau mengajar. Kebanyakan orang yang mengajar itu mengambil faidah dari orang yang belajar kepadanya mendapatkan sebuah faidah. Wal adaba ma'allahi, dan jadikanlah adab bersama Allah, bima ta'allumuhu, pada segala sesuatu yang engkau mempelajarinya, wa tata'allamuhu, dan pada segala sesuatu yang engkau mengajarinya, ditharoka, sebagai hamparan-hamparanmu. Wal adaba ma'allahi fima tu'allimuhu wa tata'allamuhu ditharoka, dan jadikanlah adab bersama Allah pada segala sesuatu yang engkau mengajar dan segala sesuatu yang engkau belajar. Adab kepada Allah jadikanlah sebagai hamparan-hamparanmu. Dzikrul mubtadi'in bil lisan wa dzikrul mutawassitin bil lisan wal qalbi wa dzikrul muntahin bil adab. Zikirnya pemula itu dengan lisan, subhanallah, 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 subhanallah. Sedangkan zikirnya orang yang berada di kelas pertengahan, mutawassitin bil lisan wal qalbi, dengan lisan dan hati, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lisannya berucap, hatinya berucap. Sedangkan dzikrul muntahin, zikirnya orang yang sudah berada di sepuncak-puncaknya maqam di hadapan Allah, adalah bukan dengan lisan, bukan dengan hati, tapi dengan adab. Kalau kita di hadapan seorang raja, di hadapan seorang presiden, di hadapan seorang gubernur, kita banyak ngomong apa jaga adab? Jaga adab aja, udah jaga adab. Jangan banyak ngomong. Zikir biar bagaimanapun banyak ngomong namanya. Kalau dia di hadapan Allah, adab aja. Dzikrul muntahin, zikirnya orang yang sudah dekat dengan Allah, cukup dengan adab. Pertanyaannya itu, adab bagaimana sih adab? Kata Nabi, ati rabbaka fatusama akila wala ta'sihi fatusama jahila. Adab itu adalah engkau senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah
dan engkau mampu menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Adab itu namanya. Jadi orang yang beradab itu apa yang menjadi perintah Allah dia junjung tinggi. Apa yang dilarang oleh Allah menjadi sesuatu yang paling dia takuti. Itulah adab namanya. Sehingga sholatul mubtadi'in minhu ilallah, sholatnya pemula adalah dia berkeyakinan bahwa sholatnya itu adalah sesuatu yang dia lakukan lalu dia hadiahkan, dia berikan untuk Allah. Itu sholatnya pemula tuh. Sedangkan wa sholatul mutawasitin minallah ilaihi, orang yang dikatakan mengerjakan sholat tingkatan yang sedang, di bawah enggak, di atas enggak, sedang, yaitu ketika dia mengerjakan sholat dia berkeyakinan bahwa sholat yang dia kerjakan itu adalah merupakan pemberian hadiah dari Allah untuk dirinya. Sedangkan wa sholatul muntahin annahu la haula wala quwata illa billah, ketika dia sholat, dia berkeyakinan bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua ini adalah gerakan-gerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pemula, kalau dia sholat, saya sholat, aku hadiahkan untuk Allah. Pertanyaannya, sholat dihadiahin untuk Allah. Emang sholat kita udah cakep banget apa? Kita menghadiahi sesuatu kepada seorang raja. Kalau hadiahnya buruk, bukan ucapan terima kasih kita dapat, justru kadang-kadang mendapatkan hukuman. Ini ngeledek apa ini? Ngasih seorang raja tapi pemberian yang buruk, bisa dapat hukuman dia. Lalu tingkatan yang kedua, ketika dia sholat, dia berkeyakinan bahwa sholat ini adalah merupakan hadiah dari Allah, pemberian dari Allah untuk dirinya. Ketika dia mampu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti memang Allah memilih dia untuk lisannya itu menyebut-nyebut namanya. Coba di dunia ini, satu kali aja orang-orang kafir, orang-orang non-Islam seumur hidup nggak mampu itu ngucapin kalimat la ilaha illallah walaupun sekali aja, karena memang belum atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kelompok yang tertinggi ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia melakukan sholat, ketika dia melakukan kesolehan, nggak ada sama sekali kekuatan dirinya. Semua itu tidak lain adalah gerakan Allah, kosong dirinya, fana ilallah, kosong dirinya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini hakikatnya kosong, kecuali adalah gerakan-gerakan Allah, kekuasaan Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Mata taharraqu darlah illa biidnillah, satu butir zarrah yang berterbangan kemana, jatuh kemana, ke arah mana, semua itu tidak lain adalah berdasarkan pengawasan, pengetahuan, izin, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabkhol ala talibin, dan jangan engkau kikir ala talibin, kepada para pelajar. Jangan kikir, kikir ilmu maksudnya. Wala tabkhol ala talibin, jangan kamu kikir kepada para pelajar. Bita'limi ma allamahullahu iyaka, dengan pengajaran-pengajaran apa yang telah Allah berikan pemahaman kepadamu.
Jangan menyembunyikan ilmu, jangan kikir kepada ilmu. Iyyaka mutaharriyan fihi taharli man ya'lamu. Iyyaka mutaharriyan fihi, hindarkanlah olehmu menyepelekan di dalamnya. Taharli man ya'lamu annallaha yarahu, dengan menyepelekannya orang yang dia mengetahui bahwasannya Allah maha melihatnya. Bahkan ulama berkata, idza kunta ta'sillaha wa anta taro annallaha yaraka fa anta mustahinun binazrillahi. Ketika engkau bermaksiat, lalu di dalam hatimu berkeyakinan bahwa Allah melihatmu, berarti engkau lagi ngeledekin Allah, berarti lagi ngejek-ngejek Allah. Dia tahu Allah maha melihat, tapi dia tetap bermaksiat. Itu namanya lagi ngeledek-ngeledekin Allah tuh, lagi mengolok-olok Allah tuh. Tapi sebaliknya, wa idza kunta ta'sillaha fa anta taro annallaha la yaraka fa anta kafirun. Ketika engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan hatimu berkeyakinan bahwa Allah tidak melihatmu, kafir. Kalau dia berkeyakinan dalam kemaksiatan yang sedang dia kerjakan bahwa Allah sedang melihatnya, berarti lagi ngejek-ngejek Allah. Ketika dia bermaksiat, dia berkeyakinan bahwa Allah kagak lihat, kafir dia. Berarti bagaimana? Hindarin. Jauhin. Mau gak mau, hindarin. Makanya sebagian ulama itu berkata, hakikatnya nggak ada dosa kecil, hakikatnya nggak ada dosa besar. Ketika melihat di hadapan siapa dia sedang melakukan dosa itu, karena perkara kecil jadi perkara besar kalau dilakukan di hadapan orang besar. Perkara kecil itu jadi perkara besar kalau dilakukan di hadapan orang besar. Coba dah kentut itu perkara kecil. Kita di depan bini berat aja kan, perkara kecil. Itu kan perkara kecil. Udah biasa itu perkara kecil. Bari gosok bread gitu kan, bari nyuci dot, perkara kecil. Depan bini kita berat itu perkara kecil. Namun ketika itu dilakukan di hadapan orang besar, dilakukan di depan presiden, dilakukan di depan seorang gubernur, itu bisa menjadi perkara besar. Kata itu presiden, siapa itu yang gitu? Propos, tembak palanya. Ya, kalau depan bini kita udah biasa. Kang Boy, ada jenama orang gede. Iya orang besar ya, makom. Razaqanallahul ikhlasa. Itu kalimat du'aiyah. Razaqanallahul ikhlasa. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keikhlasan. Bi talabil ilmi wa nasrihi, dalam menuntut ilmu dan dalam menyebarkan ilmu. Man aroda an la yanqati'a amalu falyanshuril ilma. Orang yang pengen pahalanya itu gak bakal terputus setelah dia meninggal dunia, falyanshuril ilma, maka caranya adalah sebarkan ilmu yang bermanfaat. Sebarkan ilmu yang bermanfaat. Medianya sekarang udah gampang kok. Ada TikTok, ada YouTube,
ada Instagram. Kita bikin kata-kata yang bagus, yang di dalamnya mengandung ilmu. Karya dia sendiri, dia cari, atau dia dapat di majelis ilmu. Dia tulis tuh di TikTok atau di Instagram atau di kalimat-kalimat mana saja yang dapat dilihat oleh manusia. Jangan-jangan tanpa kita sadari, orang yang membaca itu setelah kita meninggal dunia dapat hidayah, dapat taufik dengan sebab tulisan kita. Kata Nabi, la'an yahdiyallahu bika mra'an khairun min hamrin na'am. Ketika orang itu tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan dengan sebabmu, maka hal itu di sisi Allah lebih baik dari bersedekah onta merah. Zaman dulu onta merah itu VIP-nya kendaraan yang paling dicintai manusia, onta merah. Ya kalau sekarang mungkin kelasnya kelas mobil Jaguar, kelas Ferrari, itu kendaraan-kendaraan yang nomor 1 tuh. Sekarang agak ada udah, onta merah udah agak ada. Jadi kalau dia berlari di padang pasir seperti gumpalan-gumpalan emas. Itu orang Arab sangat cinta tuh dengan onta merah, marok. Jadi kalau dia lari kenceng kayak gumpalan-gumpalan emas yang lagi muter. Makanya harganya mahal. Kendaraan VIP orang dulu. Kata Nabi, harga Ferrari sekarang berapa? Seumpama begitu. Harga Jaguar seumpama sekarang berapa? Nggak ada apa-apanya itu. Kendaraan VIP di zaman ini nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan satu orang yang tergerak hatinya untuk beribadah dengan sebabmu. Itu lebih baik dari bersedekah onta merah. Razaqanallahul ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Wa fi jami'it ta'ati, dan pada seluruh ketaatan-ketaatan. Wa fil ghoyati lil hisni, dalam kitab Al-Ghoyah li Syekh Al-Hisni, qala as-sayyidul jalilu Diraru benu Amrin. Kalau ada wawunya bacanya Amr, kalau nggak ada wawunya bacanya Umar. Inna qauman, sesungguhnya sekelompok manusia, tarakul ilma, mereka meninggalkan ilmu, kagak mau ngaji begini, kagak mau ngaji. Wa mujalasata ahlil ilmi, dan meninggalkan duduk kepada ahli ilmu. Terdapat sekelompok manusia, mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan duduk kepada ahli ilmu. Wattakhadu mahariba, lalu mereka mengambil mihrab-mihrab untuk beribadah. Wasallu wasomu, mereka memperbanyak sholat, mereka memperbanyak puasa. Hatta ya bisa jildu ahadihim ala azmihi, sampai kering kulit mereka kepada tulang-tulangnya, sampai kulitnya nempel ke tulang-tulangnya. Khalafu fahalaku, sungguh mereka telah melakukan kesalahan. Fahalaku, sungguh mereka akan mendapatkan kebinasaan. Sekelompok manusia yang mementingkan ibadah, mereka sibuk dengan sholat, mereka sibuk dengan puasa, tetapi mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu, maka dikatakan khalafu fahalaku, sungguh apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Fahalaku, maka sungguh mereka akan mendapatkan kebinasaan. Walladzi la ilaha ghairuhu,
demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma'amila amilun ala jahlin, tidaklah beramal orang yang beramal atas kebodohan, illa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu, kecuali adalah sesuatu yang merusaknya lebih banyak dari sesuatu yang mendatangkan manfaatnya. Orang yang melakukan ibadah tanpa ilmu terkadang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Wasofahum bil halaki, dan beliau mensifatkan kelompok-kelompok manusia tersebut dengan kebinasaan. Tanggung ya, habisin ya. Hujan mau kemana bisa? Tanbihun, ini satu peringatan. Inna awwala wajibin, sesungguhnya awal kewajiban, alal abai, atas orang tua, lil auladi, untuk anak-anak, ta'limuhum, adalah mengajarkan mereka. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bimakkah, bahwasanya Nabi diutus di kota Makkah. Wa mata wa dupina bil Madinati, dan beliau wafat dan dikuburkan di Madinah. Ajarin anak-anak kita tentang nama nabinya, tentang nama keluarganya, tentang Nabi itu diutus di kota Makkah, wafatnya dan dikuburkannya di Madinah, istri-istri Nabi, paman-paman Nabi, kakek nenek Nabi. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. I'lam anna awwala ma yalzamul mukallafu, ketahuilah bahwa awal sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf, ta'allamas syahadataini, adalah ia mempelajari dua kalimat syahadat, wa maknahuma, dan arti keduanya. Harus kita memahami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mengetahui dua kalimat syahadat dan mengetahui artinya. Setelah itu wajazama i'tiqadahu, dan memantapkan keyakinannya. Tsumma ta'allama zawahira ilmi tauhidi wa sifatillahi ta'ala, lalu dia mempelajari zohir-zohir ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Wa illam yakun anid dalili, walaupun tiada adalah mengerti dalil-dalilnya, yang penting hafal aja udah. Tsumma ma yahtaju ilaihi,
lalu segala sesuatu yang ia butuh kepadanya liiqomati faraidid dini, untuk menegakkan keparduan agama, ka'arkanis sholati wa shaumi wa syurutihima, seperti rukun-rukun sholat, rukun-rukun puasa, dan syarat-syarat keduanya. Wazakati, seperti zakat, in malaka malan nisoban, apabila dia memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Walau kana hunaka sa'in, walaupun adalah di sana terdapat orang-orang yang ahlinya, ada ahlinya di situ, tapi tetap bagi kita untuk mempelajari semua itu, karena fardu ain adalah keparduan untuk tiap-tiap diri seorang manusia. Wal haji in kana mustaqian lahu, dan mempelajari tentang ilmu haji jika adalah ia mampu baginya. Dia memiliki kemampuan untuk berhaji, maka dia wajib mempelajari ilmu tentang haji. Tsumma yata'allamul ahkama, kemudian yata'allamul ahkama, kurang tuh, ada yang kurang di situ. Ya, di situ apa lagi? Langsung alal ahkam. Iya, yata'allam, ta'allama yata'allamu. Tsumma yata'allamul ahkama, lalu dia mempelajari hukum-hukum allati yaktsuru wuqu'uha, yang banyak kejadiannya. In aroda an yubashira aqdan bai'an, apabila ia ingin secara langsung melangsungkan akad jual beli, kana au ghairahu, baik yang telah terjadi ataupun selainnya, kal arkani wasyuruti, seperti rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Di motor bagaimana hukumnya? Umpama kalau memang dia mau jual kontan, mau jual kredit, kalau dia jual kontan, jual kredit, maka harus dijelaskan, saya jual kontan seumpama 10 juta, saya jual kredit seumpama 20 juta. Maka nanti pembeli itu dia memilih. Maka syaratnya ketika dia ingin membeli secara kredit, jangan diberikan motor tersebut sebelum adanya kesepakatan kontannya atau kreditnya. Saya mau pulang dulu motor ini ya, saya mau ngomong dulu sama bini saya, belum ada kesempatan kontan, belum ada kesempatan kredit, itu motor udah dibawa pulang, riba itu. Berarti riba itu. Maka motor itu diberikan baik kontan ataupun kreditnya harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Saya beli kredit 20 juta, sepakat, baru diberikan motor. Gampang. Yang penting dalam transaksi jual beli itu idza taradin anhuma, harus ada keredoan antara keduanya, jangan sampai ada unsur-unsur kebohongan. Di motor emang dia tahu nih, mogok mulu mogok. Ketika ada orang yang kagak ngerti pohon, kagak ngerti motor, dikelecek-kelecek, cakep ini dia cakep. Pas main bawa ngajok bener dia. Itu harus menyebutkan aib-aibnya, harus menyebutkan. Sampai di kuburan udah cakep. Harus disebutkan itu. Wala siyama fil ribawiyati, wala siyama fil ribawiyati,
terutama tentang urusan-urusan yang mengandung riba. Liman khadha fiha, untuk orang yang menenggelamkan diri di dalamnya. Seumpama dia berdagang, harus hati-hati dengan urusan riba. Wa kawajibatil khosni bainal zaujati wal qiyami bil mamaliki, dan seperti kewajiban-kewajiban membagi jatah antara istri-istri dan menegakkan hukum perbudakan-perbudakan. Jadi harus dipelajarin juga bagaimana caranya memperlakukan istri-istri. Makanya kalau ada orang sering banget bilang sama bininya begini, "Ma, I love you, ma. Nggak ada wanita yang paling aku cintai kecuali hanya engkau." Kalau sering-sering dia berkata begini sama istrinya, dosa itu. Dosa. Kenapa? Karena pasti bohong. Karena pasti bohong. Nggak ada jujur-jujurnya. Berarti kan kalau dia mengulang-ulang itu berarti mengulang-ulang kebohongan. Itu dosa. 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 Mati tanpamu. Bayangin, gabur kali. Aku bayangin. Mas Boy. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ta'allumu dawai amradil qalbi, mempelajari obat-obat penyakit hati. Memang begitu, kadang-kadang kalau suaminya pendiam pasti bininya yang kerepesan. Kalau istrinya pendiam pasti suaminya yang kerepesan, pasti. Nggak bakal dua-duanya pendiam. Supaya ada kelangsungan hidup. Pasti begitu. Suami pendiam pasti istrinya yang banyak ngomong. Istrinya pendiam pasti suaminya yang banyak ngomong. Itu pasti itu, supaya ada kelangsungan hidup. Makanya dulu ada tuh, ada suaminya pendiam banget, suaminya pendiam banget, suaminya pendiam. Nah ini bini udah lagi kepengen, bini lagi kepengen. Bang, marilah bang, namanya bini lagi kepengen, ini suami kagak paham-paham dikasih kode. Bang, sinilah bang. Ngapain sih Neng? Akhirnya bininya itu udah buka, semuanya udah buka dah, semuanya udah buka dah. Ngapain sih bang? Ngapain sih Neng? Kata bininya, ya kan ini malam Jumat, mana hujan bang. Bikin dah bang yang jorok-jorok gitu. Akhirnya ini suami, namanya pendiam nih, suami kebangetan pendiam, dia naik ke perut bininya, perut bininya dibelakin. Mas Andre, jangan berhenti ember. Orang ada yang bujian jorok-jorok ya. Itu yang batu begitu binatang. Wa yajibu aidan ta'allumu dawai amradil qalbi, dan wajib juga mempelajari obat penyakit-penyakit hati. Pelajari juga. Apa contohnya? Kal hasadi, seperti hasud, wal riyai, dan riya, wal ujubi, dan ujub, wal kibri, dan sombong, wa'tiqadu ma waroda bihil kitabu was sunnatu, atop dari wa yajibu aidon ta'alumu, wa yajibu aidon i'tiqadu, dan wajib juga atasnya i'tiqadu, yakin, ma waroda bihil kitabu was sunnatu, terhadap apa saja yang telah dijelaskan
oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka babul wudu'i wallahu alam. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan hidayah taufik ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan kita doakan juga bi suratul Fatihah wa bi anwari suratul Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah lapangkan dan luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan untuk saudara kita Abang Agus Pancek yang sedang dalam keadaan kurang sehat, dan juga ibunya saudara kita Ijong, yaitu Ibu Hajah Sawini binti Asmawi yang juga dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, Allah kembalikan dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan kita doakan sahibul makan Abang Ustaz Haji Robi Fahmi beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiyah. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putrinya menjadi orang-orang yang salihin dan salihat. Allah berikan kepada mereka ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan mereka orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, ya ilaha illallah, ya ilaha illallah, ya ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.